menyikapi proses pemilu dari mulai pendaftaran, kemudian kampanye, sampai penghitungan yang serba penuh dengan, ya sebut saja indikasi memalukan bangsa dan negara. Maka dua pasang calon yaitu Anies Mohaimin dan juga Ganjar Mahfud, dua-duanya mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Ini mulai seru nih ya. Puasa-puasa kita nonton sidang bareng-bareng. Nah, nggak cuma pasangan capres, tapi juga ada caleg dan juga calon senator, juga partai yang melakukan gugatan juga ke MK. Tapi masalahnya adalah, apakah lembaga yang namanya MK itu masih bisa kita percaya? Apakah lembaga yang ada pamannya itu masih bisa kita titipi harapan keadilan? Dan apakah lembaga yang produknya belum lama ini membuat jutaan orang mengelus dada, yaitu seolah MK menjadi lembaga peradilan sekaligus mengambil fungsi lembaga legislatif dengan keputusan membolehkan anak di bawah umur maju pilpres itu? Apakah masih bisa kita harapkan MK itu punya independensi, menjadi benteng terakhir keadilan di Republik ini? Saya yakin jawaban Anda beragam. Kalau saya sendiri sih dalam posisi 50-50, 60-40. 50-50 kok 60-40 ya? Maaf, bercanda, kan puasa-puasa. Iya, saya sendiri dalam posisi 50-50, 70-30. Kok kayak KPU ya, ngitung aja selalu salah. Artinya setengah percaya, setengahnya lagi masih trauma. Apa iya untuk urusan yang jauh lebih kritis dari soal umur cawapres, MK tidak akan ditekan misalnya? Apa iya MK dengan santai bisa memutuskan tanpa ada intervensi siapapun? Bisa memutus dengan adil? Apa iya? Ini terus yang teringat di saya. Padahal kita tahu, melihat banyak hal prinsip saja, ada penguasa yang dengan vulgar berani menabrak. Nggak malu-malu lagi. Hari gini kok malu, katanya begitu. Ini yang kemudian memenuhi pikiran sebagian besar dari rakyat yang pro-demokrasi. Sebagian besar orang-orang yang nggak mau hasil reformasi dulu, yang menelan banyak korban, yang salah satunya bisa menghasilkan Jokowi sebagai presiden 2 periode itu, jadi mundur. Katanya Indonesia maju, kok malah jadi mundur ya? Kalau ingat beberapa bulan lalu, belum lama, drama keputusan MK yang terbukti melanggar etika, atau juga KPU yang beberapa kali melanggar etika lagi. Kok sanksinya cuma minta maaf? Yang kayak gini itu membuat sebagian dari kita jadi pesimis bahwa hukum di Indonesia benar-benar hanya akan jadi komoditas. Seperti yang selama ini kita saksikan, komoditas. Aksi korupsi tidak lagi menakutkan katanya. Karena ujungnya asal bisa nego dengan kekuasaan, bisa diselamatkan. Koruptor makin sedikit, tapi penjilat makin subur. Koruptor makin jarang, karena dibiarkan supaya bisa disandera kalau sewaktu-waktu ada keperluan. Masih kita percaya MK? Saya sih masih berharap ya, mudah-mudahan hakim MK selain yang itu masih punya hati dan kecintaan akan negeri ini. Karena soal nama baik MK ini bukan kita saja yang makin nggak percaya, tapi juru bicara MK Pak Fajar Laksono itu mengakui bahwa dalam beberapa bulan terakhir ketidakpercayaan publik terhadap lembaganya itu berada dalam kondisi yang belum pernah terjadi sebelumnya, alias ambles, ambyar. Nilai kepercayaan publik itu ambruk. Terus yang katanya tingkat kepuasan publik 82%, itu yang mana? Langkah-langkah MK ke depan katanya nih ya, penting untuk menunjukkan kepada publik bahwa MK tetap berada di jalurnya. Ingat ya, berada di jalurnya. Karena memang MK itu dibentuk memang untuk jadi yang paling depan menjaga gawang konstitusi. Bahkan sekarang dinilai MK juga jadi penjaga demokrasi. Ingat ya, nggak main-main nih. MK dianggap sebagai penjaga gawang keadilan. Jangan sampai melakukan gol bunuh diri.
Ya, karena mustahil sebuah lembaga peradilan itu bisa eksis kalau tanpa kepercayaan publik. Nah, ini adalah momentum yang pas menurut saya. Jangan sampai publik yang udah pada pesimis MK bakal mempunyai keputusan yang adil, benar-benar kejadian, jangan sampai. Publik juga punya alasan kenapa nggak begitu percaya lagi sama MK ini. Ini terjadi gara-gara semenjak putusan lembaga yudikatif itu tentang gugatan syarat umur minimal capres-cawapres pada Oktober tahun lalu, atau yang sering dijuluki sebagai putusan 90 atau perkara 90. Masih ingat kan? Soalnya Ketua Mahkamah Konstitusi saat itu, Anwar Usman, memimpin sidang putusan gugatan syarat umur minimal capres-cawapres. Om Anwar Usman saat itu disorot publik karena dugaan konflik kepentingan karena statusnya sebagai adik ipar Presiden Jokowi, ayah dari Gibran. Gibran saat itu adalah satu-satunya orang yang menerima manfaat dari hasil keputusan itu, satu-satunya. Tidak mungkin ada wali kota lain, tidak mungkin ada bupati lain yang bisa seperti Gibran saat itu. Tidak mungkin ada wali kota atau bupati yang bisa mengakomodir partai-partai untuk mendukung dirinya. Tidak mungkin, kecuali Gibran. Nah, perkara yang diputuskan oleh Anwar Usman ini mengenai syarat capres-cawapres di bawah usia 40 selama bakal calon berpengalaman sebagai kepala daerah itu kemudian yang membuat publik marah. Putusan MK beberapa bulan lalu itu memang melancarkan jalan Gibran menjadi cawapres. Sekali lagi cuma Gibran. Sekali lagi cuma Gibran. Lalu karena desakan publik yang masif, kita-kita ini, Paman Anwar kemudian diberhentikan sebagai ketua MK dan posisinya digantikan oleh Hakim Suhartoyo. Nah, Pak Suhartoyo ini nanti yang memimpin jalannya persidangan MK. Tapi sang paman sampai saat ini masih jadi hakim MK loh. Bahkan melakukan perlawanan dengan menggugat posisinya di PT UN. Meskipun gara-gara dia menggugat itu, kembali dia kena kena sanksi etika lagi. 2 kali. Nggak kapok-kapoknya ini. Saya sih masih menaruh kepercayaan kepada MK ya sebagai lembaga peradilan. Setidaknya publik harus tahu bahwa Anwar Usman tidak ikut dalam menyidangkan sengketa pemilu presiden. Jadi kalau urusan paman sama ponakan, udah kelarin di meja makan aja, nggak usah dibawa-bawa ke sidang. Maksudnya itu. Ya teorinya sih seperti itu, nggak tahu prakteknya nanti ya. Karena seperti yang saya sampaikan tadi, tidak menutup kemungkinan masih ada celah-celah yang membuat upaya mengembalikan kepercayaan publik ke MK itu jadi sulit. Bisa saja segala cara ditempuh demi program makan siang gratis. Ya, hakim-hakim MK yang akan menangani sengketa pilpres itu ada lagi Pak Suhartoyo yang tadi saya sebut. Ada lagi Profesor Saldi Isra, itu wakil ketua. Ada lagi Pak Arief Hidayat, ada lagi Bu Eni Nurbaningsih, ada Pak Daniel Yusmik, ada lagi Pak Guntur Hamzah, ada Ridwan Mansur, dan tentu saja Pak Asrul Sani, mantan politisi itu. Nah, Ridwan Mansur dan Asrul Sani itu menjadi hakim MK itu setelah Pak Wahidudin dan juga Pak Manahan Sitompul itu pensiun. Jadi ada 2 hakim baru. Ini yang saya maksud sebagai saya punya harapan keadilan terhadap MK. Itu salah satunya adalah kehadiran 2 orang hakim baru ini. Bisa saja 2 orang ini menjadi faktor perubahan konstelasi politik pada 22 April nanti. Ini seru nih, 2 orang hakim MK yang pensiun ya, setahu saya yang sudah pensiun itu adalah yang pro terhadap putusan 90 yang meloloskan Gibran kemarin. Kok mendadak pensiun atau memang sudah pensiun? Nah, sementara 2 hakim MK yang baru, itu keputusan-keputusannya cukup bagus loh. Seperti soal ambang batas parlemen yang tadinya 4% sekarang sudah diputus, nggak berlaku lagi. Lalu yang cukup viral adalah putusan soal penghapusan pasal pencemaran nama baik dan berita bohong. Wah, saya jadi ingat sahabat saya itu Pak Alti. Mudah-mudahan dia baik-baik saja. Juga soal sikap kemandirian MK terlihat dari putusan mereka yang menetapkan pilkada serentak pada November. Meskipun jajaran pemerintah mengusulkan dilakukan bulan September. Nah, ini ada 3 keputusan yang menurut saya kabar baik ya. Pro terhadap
masyarakat, pro terhadap demokrasi, dan pro terhadap keadilan. Setidaknya 3 ini yang membuat kemudian saya jadi optimis bahwa Hakim MK akan membawa kabar baik. Ini tuh seperti oksigen di tengah sesak nafas keadilan dan demokrasi kita. Semoga MK kembali menjadi mahkamah keadilan dan bukan mahkamah kalkulator. Apakah MK masih bisa dipercaya publik? Kita pantau terus proses persidangan ini. Meski kita tahu ada 1-2 hakim yang kuat diduga ya getol membela kepentingan istana, tapi kepentingan rakyat soal keadilan dan sehatnya demokrasi harus jadi yang utama. Saya Mas Jupre, selamat menunggu beduk maghrib. Aman kan?